Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih dalam spirit sukses di hari ini bersama Sukamto Sastro-Dimedjo Channel. Nah, kami Kang Toto atau Sukamto Sastro-Dimedjo semoga dalam kebahagiaan, dalam ridhonya Tuhan, dalam keberkahan semesta alam, sehingga apapun yang menjadi impian kita, apapun yang menjadi cita-cita kita bisa terlaksana. Baik, kembali bicara tentang kesuksesan. Semua orang pasti punya trik, punya tips agar sukses. Hanya ada 5 catatan kecil mungkin sedikit membekali agar spirit sukses ini muncul di hari ini. Yang pertama adalah banyak orang yang tidak bisa sukses disebabkan faktor internal. Apa itu? Ketakutan. Jadi ada seseorang yang belum melangkah, belum berjuang, dia merasa kandas dan kalah atau merasa takut. Misalnya bilang begini, saya kan bukan pengusaha ya, saya ini kan anaknya, maaf ya, anak tuh yang ayah orang tua kan nggak bisnis ya, saya nggak punya bakat ya. Nah, kadang orang itu menyepelekan potensi diri, menyepelekan kekuatan dirinya dengan cara dia suudon dengan potensi dirinya. Padahal yang betul adalah kusnudon, bukan suudon. Sehingga berprasangka baik tentang kemampuan kita, tentang pekerjaan kita. Jadi untuk bisa sukses, kita harus memiliki kemauan yang keras, semangat yang menyala, etos kerja yang membara. Kalau etos kerjamu tidak membara, semangatnya tidak menyala, ya sulit untuk sukses. Ya kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ingin menuju sukses dihantui dengan ketakutan. Itu seperti seperti misalnya mau makan enak tapi takut keramaian. Mau makan enak tapi takut naik pesawat atau takut melakukan sesuatu yang positif. Mau luar negeri takut naik kapal terbang atau naik kapal laut. Ya sudah, nggak jalan. Nah, kita mencomot pendapatnya Henry Ford ya, bahwa resep kehidupan sukses adalah menemukan tujuan hidup dan menjalaninya. Jadi banyak orang yang gagal dikarenakan tujuan hidupnya nggak jelas. Loh, kok bisa? Iya, orang-orang yang sukses ya itu harus memvisualisasikan tujuan. Misalnya begini, oke, saya selepas sekolah dari SMK, saya membayangkan pengen jadi punya bengkel besar. Nah, ketika kita fokus konsentrasi, setelah lulus yang terjadi apa? Pasti anaknya atau diri kita itu diarahkan kemana? Ya pada tujuan-tujuan yang diharapkan. Gitu. Jadi jangan dibantai. Motivasinya ya sudah, kalau memang keliru anak kita diarahkan. Kalau mereka salah pilihan ya diarahkan. Jangan ada pembiaran. Gitu. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah mengerti tujuan hidup, mengerti makna hidup, hidup menjadi beres. Nggak ada masalah gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah melakukan pekerjaan, ketika kita sudah bangun kerajaan, itu kata kuncinya adalah jujur dan komitmen. Jadi jujur dan komitmen ini membantu kita menemukan peluang yang nyata, menimbulkan seseorang berani melakukan eksekusi pekerjaan ini, gitu loh, ya. Jadi memang perlu dipertimbangkan faktor risiko. Ya memang risiko itu selalu ada. Orang hidup itu risikonya mati. Orang bekerja keras risikonya sakit.
Semuanya ada risiko, tetapilah ambillah sisi positif dari risiko tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk memulai, kita tidak harus jadi orang yang hebat. Paling tidak bermanfaat bagi diri kita, anak-anak kita dan istri kita, dan nanti bermanfaat bagi perusahaan, bagi tempat kita bekerja. Gitu. Jadi itu harus dilakukan untuk langkah-langkah positif itu gitu. Nah, makanya sekali lagi kita harus sukses. Kita harus hebat gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah catatannya, hidup itu bukan kita menemukan gaya hidup orang lain, atau hidup itu terjadi memang bukan kebetulan, berproses. Maka orang-orang yang merendah proses, merendah waktu untuk sukses, butuh proses, butuh kebaikan-kebaikan langkah yang harus dilakukan. Jika tidak, akan menjadi masalah dalam kehidupan gitu. Maka sekali lagi, jangan tergantung orang lain. Tergantunglah diri sendiri dalam mengukir prestasi, sehingga semuanya serba enak gitu loh. Ya. Ada ungkapan lagi. Tahu permata ya? Permata kalau dibiarkan itu suram. Tapi ketika permata itu ya dipoles, maka akan kenceling. Jadi sebuah permata itu tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Maka gesekan di kantor, beda persepsi. Itu namanya ya kasih sayang. Ketika terjadi perbedaan begitu, ya harus cari jurusnya. Satunya ngalah, satunya pakai alat yang lain gitu. Ya. Kemudian berpikirlah seperti seorang ratu. Seorang ratu tidak takut gagal. Jadi begini loh. Kenapa kita buat berseri-seri untuk mitra sukses ini ya? Karena apa? Kadang-kadang orang itu kalau patah semangat, patah kemauan, ya hancur. Maka kita tidak ingin hancur, maka harus kita cermati. Maka setiap saat ketika ada waktu, ya sudah kita ambil. Kita berjalan dalam rangka apa? Untuk mau tabayun. Gitu. Jadi, ya, jadilah permata dalam kehidupan sehingga kita dipoles sama Tuhan. Kita menjadi orang baik, kita menjadi orang soleh. Kalau misalnya ada masalah Pak, ya sudah dikomunikasikan. Hidup itu seringkali konflik interest terjadi karena ketidakjujuran. Siapapun yang jadi pengurus Gapok Tani kalau tidak jujur, udah selesai, tamat. Bener-bener tamat. Jadi satu kesimpulan bahwa semuanya berproses waktu menuju positif. Semuanya berproses menuju kebaikan. Ya. Saya pikir itu temanku, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Pasti sukses asalkan dekat sama Allah dan Allah meridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.